nanti akan saya amati dengan penilaian apakah depresi sudah siap, sudah ya, dan bagaimana untuk memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tentang depresi. Nah, untuk pertanyaan dari Kot dan yang saya akan tanyakan adalah tentang prinsip coaching di antara kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Desi. Untuk potensi yang akan Ibu kembangkan pada sesi kali ini gimana? Baik, Ibu Desi, ini adalah tentang kompetensi pricing, kemudian kompetensi mengenai dan kemudian kompetensi bagaimana memberikan Untuk yang pertanyaan pertama, kompetensi mana yang ingin Anda dikembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? untuk kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda. Oke, kemudian yang terakhir adalah indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Desi lakukan tentang proses coaching kali ini, Bu. Indikator yang ingin saya kembangkan di sini adalah menemukan solusi dalam permasalahan dan kemudian menemukan proses atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah tersebut. Oke, Bu Desi, demikian dulu yang bisa saya sampaikan tentang pra-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching yang terhadap kucing di lanjutkan lagi nih Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Semoga Bu Desi selalu diberi kesehatan, diberikan yang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana kabar Bu Dian hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi alhamdulillah sehat juga. Kemudian hari ini maaf saya mengganggu waktunya sebentar untuk melaksanakan sesi kegiatan coaching ya bersama Bu Dian. Tapi sebelumnya sebelum kita melaksanakan sesi coaching, sebelumnya saya mau tanya dulu, Bu Dian mengajar berapa sih? Saya mengajar di kelas 5. Oh, pada hari ini atau hari sebelumnya, apakah kemudian menemukan permasalahan yang akan kemudian atau sekolah kemudian? Ya, kebetulan tadi itu ada permasalahan di dalam kelas. Permasalahannya ini sebenarnya kecil, tapi ini ada yang di dalam kelas. Jadi anak-anak itu sebenarnya anak-anak itu membawa sama emosi, tapi tidak juga Kalau dari kasus yang kemudian ceritakan tadi itu termasuk pelanggaran disiplin kebersihan ya Bu Dian ya? Ya, kalau menurut Bu Dian itu kasus yang atau permasalahan yang kemudian hadapi itu kalau melihat level maksimal itu kan 10 G. Nah, kalau menurut Bu Dian kasusnya Bu Dian, permasalahannya Bu Dian masuk ke dalam level berapa? levelnya itu masih di tengah-tengah, jadi masih di level itu. Oh, jadi berarti apakah ada rencana kemudian pengen meningkatkan level terhadap permasalahan yang dihadapi? Saya berusaha atau ingin merencanakan ke level maksimal nih. Maksimal itu di level 9. Oh, berarti ya harus ada beberapa tindakan yang harus dilaksanakan untuk mencapai level yang kemudian diharapkan. Berikutnya, kira-kira apa saja rencana yang akan kemudian laksanakan dalam mewujudkan level yang kemudian harapkan? Berusaha untuk yang pertama itu sebelum pembelajaran saya usahakan untuk melihat video tentang kebersihan setelah atau kelas, terus cara bagaimana membuang sampah yang benar. Apakah terjadi pelanggarannya terhadap murid secara dalam jumlah banyak atau hanya beberapa? Menurut saya ini masih ada
yang terjadi setelah Budian melaksanakan kegiatan utama, apakah ada perubahan terhadap tingkah laku atau kedisiplinan murid terhadap kedisiplinan yang ada di sekolah Budian? Ada juga sih, perubahannya itu masih sedikit ya. Nah, dari sini saya ingin berusaha, terutama setelah anak-anak itu menonton pikiran, tentunya ingin mau berubah ya. Tapi di sini itu perubahannya itu masih sedikit, makanya saya berusaha bagaimana caranya anak-anak itu membuang sampah itu benar-benar seperti apa. Nah, saya tekadkan untuk bersosialisasi tentunya dengan berkolaborasi dulu dengan guru dan kepala sekolah, kemudian kita berkolaborasi juga dengan dinas kesehatan atau dinas dari DPLHK gitu sih. Jadi di sini tentunya jika atau menyesuaikan atau mampu bagaimana DLHK ini nanti bersosialisasi, tentunya anak-anak bisa berubah. Seperti itu. Ya. Berarti nanti dari Budian akan ini ya Bu ya, mendatangkan narasumber dari luar di sekolah ini. Baik, kan tadi bilang Budian mengatakan bahwa akan berkolaborasi dengan pihak sekolah ya, seluruh warga sekolah ya. Kira-kira bagaimana nih cara panjenengan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah? Caranya tentunya yang pertama itu kita keluhkan dulu apa yang ada di dalam kelas. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk berusaha mensosialisasikannya juga ke orang tua, seperti itu. Jadi biar anak-anak itu tidak bosan-bosannya membuang sampah hal sekecil itu kok masih diberatkan untuk anak-anak, padahal membuang sampah tempatnya itu kan bisa membuang. Tapi nanti akan kebiasaan gitu ya. Nah, itu tadi tentang kolaborasi bersama warga sekolah Budian. Dan tadi juga Budian mengatakan bahwa akan melakukan kolaborasi dengan orang tua murid ya. Nah, itu kalau boleh tahu bagaimana ya caranya panjenengan melakukan kolaborasi dengan orang tua? Di sini kan setiap kelas kan pasti ada pembimbing, kita kumpulkan dulu orang tua, kemudian kita sosialisasikan. Setelah kita sosialisasikan, kita lakukan atau kita rencanakan bagaimana anak-anak ini sadar akan apa yang dia lakukan, tindakan positifnya seperti apa, kemudian caranya bagaimana. Kenapa? Karena hal kecil ini kalau bisa itu dilakukan dengan baik tentunya. Cara membuang sampah kan yang mudah ya Bu Desi. Makanya dari pihak orang tua, guru maupun dari pihak luar sudah bisa kita kaitkan ya. Sangat super sekali Budian terhadap tindakan yang akan Budian laksanakan. Semoga berjalan dengan lancar, sesuai dengan yang diharapkan Budian. Anak-anak juga bisa menyadari akan pentingnya disiplin terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Baik, sekarang untuk perasaannya Budian. Nah, kira-kira perasaannya Budian bagaimana setelah melakukan diskusi bersama saya dalam kumpulan kucing kali ini? Alhamdulillah perasaannya semakin plong, lega, karena saya juga bisa menemukan solusinya setelah berdiskusi. Apakah Budian merasa tertekan atau merasa terpojokkan dengan diadakannya kucing kita kali ini? Tidak sih, alhamdulillah tidak. Alhamdulillah, semoga rencananya akan Budian laksanakan bisa berjalan dengan lancar. Lain waktu apabila ada kesempatan lagi kita bisa melaksanakan coaching lagi di untuk yang kedua. Terima kasih atas waktunya Budian. Apabila ada berkata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Semoga Budian sehat selalu dan diberi kemudahan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Saya akhiri Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Desi memberikan kekayaan menurut saya itu memberikan solusi kepada saya. Terima kasih Bu Desi.
Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Desi. Iya. Gimana kabar Bu Desi hari ini? Alhamdulillah sehat. Jadi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah senang walafiat. Seperti yang Bu Desi lihat, sebelum penutupan ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal sebagai observasi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Ibu? Tadi setelah saya melakukan coaching itu saya sudah melakukan coaching dengan alur jadi kemudian saya juga sudah menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali saya sebagai coaching untuk kemudian tadi sebagai coachingnya itu untuk menceritakan permasalahan yang ada dulu. Dan saya juga sudah menggali kira-kira coaching tersebut akan menemukan solusi apa untuk permasalahannya. Oh, itu ya Bu Desi. Menurut saya sebagai observer ya Bu, dalam proses coaching tadi, Dian tadi ya, Dian sudah berjalan dengan baik, prosesnya juga berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur, Tirta dan juga Dian tadi ya sudah memenuhi syarat. Jadi untuk permasalahan dengan coaching juga tadi sudah dilaksanakan sesuai dengan basic coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil untuk melakukan coaching yang barusan Ibu Desi lakukan? Saya ingin mengembangkan kompetensi bagaimana cara lebih untuk memahami kegiatan dalam proses coaching, sehingga ketika saya melaksanakan kegiatan coaching untuk tahap berikutnya saya akan lebih bisa maksimal dan lebih baik lagi dari sebelumnya. Oh iya, kegiatan Desi sama dan itu sudah bagus sekali. Semoga kedepannya kalian berdua bisa sampai ke lagi melakukan coaching yang lebih baik dan kemudian observer hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua.